Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel YouTube. Saya Juheb Juwaini. Lama saya nggak upload video ya. Rekan-rekan YouTuber semuanya. Dan salam spiritualis dari saya, Juheb Juwaini. Maaf baru bisa upload video lagi karena dengan banyak kesibukan lain. Hari ini saya didatangin tamu dari daerah Cirebon. Dia punya keluhan, katanya sering diganggu dengan makhluk gaib dan sering merasa sesak dadanya dan sering sakit-sakitan. Dan kadang dia katanya punya keberanian lebih, bisa dikatakan lah dia preman. Dan hari ini dia mau pingin berubah dan pingin kenapa, ada apa dengan dirinya. Dan sebelumnya saya minta izin dulu bahwa rekaman ini mau saya upload di channel YouTube saya. Alhamdulillah saya dapat izin dan saya bisa share dan memasukkan ke channel YouTube saya. Tapi sebelum itu, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, jangan lupa yang belum subscribe di channel YouTube saya. Ini jangan lupa like, comment, share. Mari kita ke sana, check it out. Ya. Saudara Mas, ini dari mana namanya siapa? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Sandi. Oh, namanya Sandi. Oh, punya keluhan apa? Kalau misalkan di belakang itu kayak berat, terus kalau misalkan bangun tidur tuh badan pasti sakit, terus malas buat ngapa-ngapainnya itu. Oh, itu keluhannya udah berapa lama ya? Udah lama sih sebenarnya, cuman karena mungkin saya yang kurang tidur atau gimana, makanya saya bingung gitu. Kadang-kadang tidur sore kayak gitu. Ya, jadi intinya mata selalu ngantuk apa gimana? Mata selalu ngantuk, terus kalau pagi tuh malas ngapa-ngapain. Tapi kalau malam kita begadang gitu. Malam tapi begadang. Oh, berarti itu udah ada. Berarti kalau begitu bisa ada aura lain dalam tubuh kita. Nanti saya cek apakah ada makhluk atau ada apa ya. Sekunder atas ya. Di terasa apa yang terasa? Di perut sini sakit, sama di ini tulang yang di tengah ini kayak sakit juga sih, tapi kayak jatuhnya kayak ketusuk gitu. Oh, sekarang kayak ketusuk ya. Berarti kan di sini makhluknya di sini. Tadi saya terawal dulu sebentar ya. Ada makhluk apa dalam tubuh nanti bisa ketahuan. Saya di sini melihat sosok perempuan ya, tapi kok badannya ke bawah tuh kayak ular. Apa dulu pernah punya pusaka atau dikasih pusaka nggak? Nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya? Iya, tapi ya Pernah megang pusaka nggak? Kalau nggak dikasih gitu. Saya takutnya dari pusaka ini. Taring dia. dulu itu ya sempat, kalau benda sih enggak, cuman sempat saya megang punya kertas bacaan gitu. Tapi saya nggak ngerti, itu kan karena dulu pas baru mau sekolah STM kan. Nah ya itu untuk jaga-jaga ya, itu saya dikasih itu sama orang tuanya teman. Kiai bukan ya? Kalau itu saya kurang paham karena memang sama orangnya saya juga nggak ketemu, melalui teman gitu. Oh, dari teman ya. Kemudian nanti saya bongkar makhluk ini. Kalau bisa saya masukkan ke tubuh ya. Tapi bahasnya relax aja, santai ya, nggak usah lama ya. Kalau misalkan ini biar ada komunikasi. Udah ya. Coba nanti saya masukin ke mediator ya. Ada makhluk apa, jadi biar ada komunikasi ya. Yang bisa tarik dulu ya.
Assalamualaikum. Nah, ini siapa ini? Kamu boleh tahu ini siapa namanya? Hah? Asal kamu dari mana? Hmm? Coba mau bicara. Saya ingin tahu nama kamu siapa? Hmm? Kamu ikutin dia udah lama belum? Hmm? Kamu sosok perempuan apa laki-laki? Oh, ular ya. Tapi perempuan kamu ya. Kalau saya lihat perempuan. Nama kamu siapa? Kamu kasih tahu. Asal kamu daerah mana? Sindang Laut. Emang tempat kamu ada Sindang Laut? Nama daerah saya Sindang Laut. Oh, Sindang Laut. Julukannya. Kamu penguasa situ apa gimana? Terus kenapa bisa ikutin anak ini? Hah? Oh, dari Hodam dari itu. Emang waktu megang benda itu gimana? Ada perubahan kebiasaan gitu? Sering sakit atau gimana? Lebih sering emosi. Oh, ya makhluknya ini nih. Karena pada saat megang itu maunya berantem terus. Oh, berarti ini makhluk ini. Kamu fungsinya buat apa sih kalau ngikutin dia? Hah? Buat apa? Jagain dia apa gimana? Kalau jagain kan dia kasihan, sakit-sakitan gimana? Yang bodoh. Terus kamu cuman jadi parasit doang? Apa yang kamu lakukan di tubuh dia? Emang pernah mimpi? Enggak sadar. Nggak sadar, tapi mimpi gitu? Enggak ingat. Nggak ingat. Cuman pernah mimpi kejadian apa gimana gitu? Soalnya ini kan makhluknya bisa seperti itu. Enggak ingat sama sekali. Nggak ingat ya? Tapi kalau dulu gimana tuh seringnya? Makanya dia nggak pernah bisa bilangin kalau punya cewek pasti pengennya begitu. Nafsu hasratnya tinggi emang? Jatuhnya gitu. Oh ya, ini makhluk ini. Tapi sekarang ringan nggak tuh, Bu? Udah enggak berat. Ya ini kan pindah ke sini. Berarti kamu udah berapa tahun ngikutin dia? 10 tahun, ada 10 tahun? Iya, karena kalau nggak salah 2011 2011. apa 2013 gitu. 2013. Setahun. Setahun udah lama juga ya, 10 tahun. Kamu ngerasa capek nggak ngikutin dia? Oh enggak. Terus kenapa? Kalau saya balikin lagi kamu mau? Udah betah? Enggak, saya pengen tahu nama kamu siapa? Mau ngasih tahu? Saya pengen tahu. Begini aja. Kalau begitu saya kamu kembalikan ke Sindang ya, mau? Karena kasihan loh kok, itu buat dia bikin sakit. Risiko dia nggak ada perjanjian apa sama kamu. Nggak ada perjanjian, tapi orang yang aslinya punya perjanjian. Wah, maksudnya punya perjanjian. Emang orang itu kaya apa gimana? Kurang paham, soalnya itu kan dari teman. Jadi pada saat itu kan mau masuk sekolah terus STM gitu kan. Saya ditawarin sama teman gitu, mau buat pegangan enggak ya. Ini kayak pinginnya tiduran, pinginnya kayak gini. Emang suka pingin seperti ini, telungkup. Iya, pengennya tuh rebahan. Oh ya, ini kayak gini makhluknya ini. Depro. Saya bilang kamu tinggalin tubuh dia ya. Saya minta baik-baik nih. Soalnya kamu kan, dia juga nggak salah, dia kan dikasih, dia nggak ada perjanjian. Tapi dia yang mau. Tapi sekarang kan dia udah nggak mau lah, ya. Kamu saya balikin ke mana? Ke Sindang. Udah lama saya nggak mau. Emang kamu bisa apa sih? Bisanya apa gitu? Terserah dia ngomongin apa saya bisa. Yang kamu bisa seperti apa gitu? Nolong orang itu apa, nolong apa bikin pengasihan apa gimana? Apa? Buat berantem? Buat berantem atau zaman sekarang lah. Kalau bisa pintar nyari duit, kamu ikut saya aja. Bisa nyari duit nggak? Nggak bisa nyari duit, percuma. Ya udah, saya pulangin lagi ya. Benar nggak mau? Kalau saya masukin ke botol mau? Mau pulang nggak?
sakit motor nih. Coba pulang ya, pulang. Saya minta pulang, jangan masuk dia lagi ya. Ayo, bangun, coba bangun, bangun. Saya minta kamu bangun ya. Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Ini saya bakar ya. Mau pulang nggak? Hah? Bangun, bangun. Cuma aja kamu cuma bisa tiduran doang. Pulang ya. Saya urusin dulu perjanjian ya. Apa mau sama si botol? Kalau kamu pulang? Coba di tes, mau ngetes ya? Silakan. Tes kemana sih? Tes pakai tenaga dalam ya? Bangun. Dibacain doa itu aja, doa yang itu. Bangun. Bangun. Baca kunci biar nih. Ini makhluk pinginnya tiduran, berarti kamu seperti ini aja terus ya? Iya. Rasanya pengennya tiduran terus tuh, Mak. Ya ini kayak gini, bangun. Tapi kadang-kadang memang tak paksain karena memang punya kewajiban kan. Terus ya udah, kalau misalkan sudah selesai ya udah pengennya rebahan terus. Bangun. Biar pasang keluarga. Mau langsung. Kamu keluar ya. Kamu jangan ikuti lagi ya. Saya balikin lagi ke tempat mau. Hah? Ampun. 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 Panas banget ya. Ya. Lurusin. Oke, sekarang badannya gimana? Ya lebih untuk karena sih tinggal sisa-sisa bekas sakitnya doang sih. Pusing banget palanya dia. Pusing. Coba muntah kamu muntah. Itu orang-orang yang itu. Tinggal bekasnya.
ini tadi yang pas pertama saya datang sini kan terlalu berat. Oh ini makhluk di sini. Coba kalau saya buka mata batinnya ya. Warnanya putih mirip kayak abu-abuan kabut gitu. Batik aura negatifnya masih ini ya, belum kebuka. Coba dibuka mata dulu. Masih ini nggak? Masih mual? Masih mual, terus matanya sakit banget, merah banget matanya. Kan matanya nanti dulu ntar di netralisir lagi. Itu kan auranya masih nempel. Kalau makhluk udah di situ tuh. Coba dengan mata, kamu kan bisa ngelihat kadang kan kalau mata telanjang, bisa nggak lihat makhluk ini? Tanpa dibuka mata batin kan kadang suka bisa lihat itu apa penampakan. Nah, apa nggak? Tuh nggak pakai cahaya ya? Enggak nembus. Nggak pakai cahaya ini. Ada. Cuma di bawah kayak gini. Tapi Coba. gini apa? Gini lah. Kayak mau angka huruf 8 tapi nggak jelas itu bentuknya. Ayo lah. Coba di lagi di apa? Relax aja relax lihat. Kamu kan biasa kalau bisa menangkap tanpa bantuan, tanpa dibuka batin. Jelas ya? Belum bagus. Karena memang biasanya sekedar siluet pun. Apa? Siluet. Siluet ya? Bukan dalam bentuknya. Ini yang dilihat tadi kayak siluet. Iya, kalau hitamnya ngelingkar, cuman bentuknya nggak terlihat. Tadi saya kan dari sana dong. Berarti itu namanya berasal dari kadang dari halusinasi, imajinasi. Kan aura-aura ini kan masih ada di tubuh nih. Jadi kenapa kadang kita melihat bayang-bayang ini karena makhluk ini. Jadi bukan murni indra keenam. Kan bisa melihat karena makhluk ini. Jadi selama ini kita itu dibodohin. Udah berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. Iya, kalau nggak salah sih 2011 itu baru masih SMP lah. SMP. Dari mana tuh? Sunan Laut. Dari dia sendiri. Tapi tulisannya masih ada nggak? Nah itu tulisannya Dirobek karena kali. saya emosi kan berantem terus di sekolah, pokoknya ada tawuran saya ikut walaupun saya SMA. Terus sebelah sekolah saya kan STM, jadi kan saya nongkrong itu sama anak-anak STM. Kalau ada tawuran saya berangkat, ada tawuran saya bolos sekolah berangkat, gitu akhirnya capek karena berantem lagi saya sobek itu kertasnya. Dibakar nggak itu? Enggak, saya karena nggak ngerti ya Bang. Makanya waktu itu cuma saya sobek, tapi saya buang di beda tempat. Sobek dan jadi 4 bagian. Robeknya buangnya di kamar mandi sekolahan. Satu di kamar mandi sekolahan, sisanya di kali tapi agak gede sedikit, sungai lah. Nggak sungai sih, tapi sampai kayak solokan lah. Itu kenapa? Itu ada yang ngajarin dulu waktu buang itu? Nggak ada, itu inisiatif diri. Cantik ya. Karena ngerasa capek berantem lagi, emosi lagi. Saya sedikit terangin ya. Kalau misalkan dikasih pusaka atau dikasih wapak, atau memang tuh ada hodamnya. Biasanya hodamnya jin, mungkin ya jin dari sana ya. Walaupun bendanya itu disobek, kalau makhluk itu masuk ke tubuh percuma saja. Karena itu kalau benda itu cuma buat ini doang, buat numpang. Jadi makhluknya udah ada. Tapi walaupun disobek tetap aja emosi kan? Tetap. Ya makanya makhluk udah nyaman di tubuh. Tapi kenapa tadi ini kan ngelilit ke sini nih. Jadi ngelilit ke sini. Coba saya cek lagi ya, Pak. Masih ada. Kalau masih ada lagi masih ada. Kalau saya lihat sih secara batin udah dipindah ke sini nih. Kalau ke atas, kalau ke atasnya perempuan kayak pakai mahkota. Kalau ke bawahnya itu ular tapi hitam sebenarnya. Pernah mimpi nggak? Kalau mimpi pernah, bahkan pernah berantem kalau nggak salah. Terus saya lihat kalau misalkan lihat ular tuh kayak langsung dialihin tuh. Saya nggak tahu karena apa saya geli sama ular atau gimana, saya kurang paham.
Tapi kalau ngelihat ular sih nggak mau. Ya karena bukan karena mau, jadi kan karena ini kan ular, jadi kalau ketemu sebangsanya tetap nggak bakal mau. Dia ratunya ular Nah, kan? ratunya kadang kan Ya. enggak, kalau udah ular lewat juga kadang dia minggir. Ya dia ratunya kan ya. Iya soalnya tadi sekilas Dia kayak kadang gini ya. Tuh, kalau emang nggak bisa dibuka bisa lihat, karena mungkin suasananya masih ini belum bersih, jadi belum bisa saya buka batinnya. Tapi sekarang ada enakan nggak? Kalau enteng lebih enteng Benteng ya. di posisi belakang sini. Nah, Cuman kalau ngerasa sakit masih di sini. masih terasa sakit ya? Ya lu 10 tahun Coba, dililit. coba. Saya tes lagi pakai ini. Masih terasa sakit nggak? Masih terasa nggak? Rasa tapi di kualitas ini. Oh, dekat ya bekasnya. Ya. Auranya masih nempel pokoknya. Coba sekarang. Masih terasa nggak? Di pinggir-pinggir sini tambah tinggi. Di tulang belakang doang. Coba gimana? Udah nggak ya? Benar. Hilang kalau masih kalau Ini hilang tinggal di sini lagi nih. Tapi di ujung sini bang. Kalau di walikanya udah nggak ada. Ya. yang ngomong aja. Bekas ya, sebenarnya bekas cengkeraman dia. Iya. Coba. Udah nggak terlalu sakit. Udah hampir hilang sih. Masih ada kerasa nggak nih, saya yang pakai tenaga dalam saya tembak? Udah nggak terasa. Nggak kayak di awal. Cuman berasa mau mundur tapi nggak. Kalau di awal kan sakit, sekarang nggak ada rasa sakit. Nggak ada. Ada kosong. Kalau mundur itu kan karena terdorong. Ada aura saya kalau jadi kayak semacam ada apa? Kepalanya di sini. Dia melipat ke sini, Ya, dia kepalanya di sini ya. Dia muter ke atas, dia ini. Makanya kalau dia ngomong tajam pasti. Iya, tadi sekilas sempat komunikasi sama saya bentar. Gimana tadi? Dia sifatnya liciknya kayak dia. Sifat liciknya ular itu nurun ke dia katanya. Ngerayu cewek apa kayak cewek pasti kena. Ya iya, tapi kan dia bukan untuk pengasihan. Ini untuk berantem. Berantem buat ngurus orang. Ya iya, buat berantem. Kalau untuk pengasihan sih masih mending. Ini buat gigit berantem. Iya. Cuma rezeki sulit. Iya, soalnya mau di jalan mau di mana, terus juga bisa tidur dimanapun. Soalnya pernah pengalaman touring ke Bandung, saya tidur di bawah jembatan depan gedung sate, kan ada lapangan, ada jembatan, yang lain mau pada jalan, bentar saya tidur dulu, saya tidur di bawah tangga bukan jembatan. Itu bisa tidur dimanapun. Kalau tidur itu enak gitu. Enak banget kalau tidur. Tapi bangunnya sakit. Iya, tadi sempat ngomongnya itu apapun yang terjadi sama dia sekarang itu resikonya dia dulu. Kenapa dia nggak ngikutin kemauan saya? Tadi dia sempat ngomong kayak gitu, sempat komunikasi sama saya sebelum Masa masuk. mau kemauannya dia sih mau pengennya tuh berantem. Ini untuk perang kalau ini Iya, terus bukan untuk nolong orang juga
bisa. Ini namanya Ratu siapa ya? Tapi kayak bertaring. Kalau dulu berantem tuh senang banget Pak. Ya makanya malam ini kan buat berantem. Jadi kalau dia mungkin di apa naga yang di Brahma Kumbara ini naga percona. Tapi nanti juga sebenarnya ini ada pusakanya kalau ini berupa pedang. Kalau ini pusakanya Pusakanya masih orang itu yang megang. pedang, ada pedang sih panjang. Kalau saya lihat sih ada pedang, kayak mungkin pedang naga puspa atau naga apa saya kurang tahu, cuman pusaka ini bisa buat pedang. Cuma aja makanannya nggak bakal sanggup makan darah ini. Rusak darah, daging mentah mau loh. Ini Iya dia tuh katanya setiap malam Jumat itu minta kopi hitam. Kopi hitam kan kalau dalam bahasa jinnya kan artinya kan darah. iya. Oh, saya itu kalau ngopi wah ini juga sama. Saya ngopi itu sehari 5 kali. Aneh ya. Bahkan serenceng pernah saya ngopi. Pagi bangun tidur itu pasti Iya. ngopi. Terus jam 9, jam 10 ngopi. Habis zuhur saya ngopi, sore saya ngopi. Terus habis sisaan juga saya ngopi. Bahkan kadang kalau begadang malamnya bikin kopi lagi. Kalau ini kan udah nggak ada di dalam tubuh, nanti ya rasakan perubahannya seperti apa. Nanti saya komunikasiin lagi sama dia, nanti cek lagi. Sekarang udah kosong tuh, saya tes udah nggak ada. Paling cuman tinggal bekas dikit-dikit doang karena bekas dia. Ya sempat perjanjian. Tadi dia ngomong sendiri yang ngebuat ke saya sendiri. Orang itu ngejanjiin setiap malam Sabtu dia ngasih Nanti jatah. ada semacam tumbal ini. Ya seminggu sekali, mungkin Iya. karena dia nggak dikasih tahu, dikasih barang. Ya. Kalau masalah perjanjian itu saya sama sekali nggak tahu menau. Nggak tahu, itu Karena ya. pada Orang saat, lu cuman nukernya sama trihek doang. iya pada saat itu kan teman saya itu kan mau sesuatu gitu kan, terusnya saya bilang ya udah ntar saya kasih pegangan dari orang tua saya bisa, kata dia. Nah, akhirnya kan saya beli sesuatu itu, terus dia ngasih ke saya itu. Nah ya saya baca kan setiap habis sholat maghrib. Amalannya ada ingat buku bacanya? Lupa. Tapi intinya ada bacaan tenaga batinku lan apa gitu. Tadi pertamanya itu memang Al-Fatihah, syahadat gitulah kulhu. Terus tapi di bawahnya Jawain ya. Jawa, bahasa Jawa. Oh berarti iya cara manggil itu. Iya. Kuncinya itu yang Kunci itu manggil makhluk ini. Nah tapi udah berapa tahun saya buang itu pas zaman masih sekolah. Saya udah buang karena capek gitu. Dari SMP berantem, SMA berantem. Padahal saya bukan anak STM tapi nongkrong sama anak STM tawuran saya berangkat. Bahkan pernah saya mau digebukin, pernah pengalaman bawa motor, terus ke suatu kota gitu mau main, akhirnya digerubung. Setahu saya itu lari tuh nggak jauh, tapi begitu balik lagi bareng warga setempat sampai naik motor gitu loh. Berarti karena kita dibawa makhluk, jadi kita nggak tenaganya dia kali ya. tenaganya ya Tenaganya dia di bawah alam sadar. malah masih ada. Ya udah yang lalu lah biar berlalu. Untuk sekarang ke depan ya kalau ada amal apapun lupakan aja. Kalau masih ingat lupa. Kalau misalkan masih ada bekas-bekasnya buang aja, karena itu nggak bermanfaat lah intinya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi lah, dan nanti bisa dirasakan sendiri. Saya kan nggak ngerasain ente ya. Nanti kedepannya kan udah makhluknya udah nggak ada, mungkin nanti perubahannya yang terasa. Mungkin ada keanehannya. Kok dulu saya begini, kok sekarang saya begini, berarti kan itu ada perubahan. Cuman intinya kan ini kan makhluk ini kan bikin kita mensugesti kita. Nah kalau ada sugesti bikin kopi, stop aja. Kadang-kadang udah mensugesti ke alam bawah sadar. Sebenarnya bukan ada makhluk udah nggak ada, cuma kita kesugesti.
Karena makhluk juga pintar mensugesti manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Ya, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sehat semua ya, sehat lah. Amin, semoga udah gak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah ya, ini tadi kan sempat ada perlawanan ya dari makhluk ini. Ternyata makhluk ini bukan membawa keberuntungan lah, malah membawa kita apes. Makanya ke teman-teman subscriber, kalau kita ada dikasih pegangan apapun atau menemukan pegangan apapun, jangan pernah diterima, karena mungkin kita nggak tahu konsekuensinya seperti apa. Ujung-ujungnya kita yang celaka ya. Ini kalau ada apa-apa itu, kalau apalagi jauh dari syariat, kita sebagai muslim mendingan jangan. Karena ya orang lain yang melakukan, kita yang menuai akibatnya. Untuk sekian dan terima kasih dari saya, Juheb Juwaini. Terima kasih sudah menonton video saya. Yang belum subscribe di channel saya Juheb Juwaini, dan saya buka konsultasi juga, buka pengobatan untuk semuanya. Insya Allah saya akan melakukan sekuat tenaga saya, semampu saya. Amin amin.